Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi bismillahi walhamdulillah. Salatuhu wassalamuhu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda yang salih dan solihah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali dalam pembelajaran online di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yang insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW di periode Mekah. Namun anda yang soleh, sebelum kita melanjutkan kepada materi tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW ini, alangkah lebih baiknya kita sama-sama membuka kegiatan pembelajaran ini dengan pembacaan doa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan rizki yang halal lagi baik. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baiklah anak yang soleh, kita lanjutkan kepada materi perjuangan Nabi Muhammad SAW. Peta konsep yang akan kita pelajari di mata pelajaran PA ini di bab perjuangan Nabi Muhammad SAW di periode Makkah. Yang pertama adalah kondisi masyarakat Makkah sebelum kenabian, terus sejarah dakwah Rasulullah periode Makkah, substansi dakwah Rasulullah, strategi dakwah Rasulullah SAW, dan reaksi terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Itu peta konsep yang akan kita pelajari di hari ini. Materi pokoknya, keteladanan Rasulullah SAW dalam membina umat pada periode Mekah. Pertama, kondisi masyarakat Mekah sebelum kedatangan kenabian Nabi Muhammad SAW, strategi dakwahnya di periode Mekah, strategi substansi dakwahnya, dan juga reaksi masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Ini materi yang akan kita pelajari di bab perjuangan Nabi Muhammad SAW di periode Mekah. Baiklah anak yang soleh yang solihah, kita langsung kepada materi belajar. Yang pertama adalah kondisi masyarakat Makkah sebelum kenabian. Sambil dibaca oleh anak-anak semuanya dan juga sambil disimak, di sini kondisi masyarakat Makkah sebelum kenabian. Menurut ahli sejarah, kondisi bangsa Arab di zaman jahiliyah waktu itu dalam segi keagamaan, mereka menyembah berhala serta menyembah hewan-hewan kurban di hadapan patung-patung itu memuliakannya. Mereka pada umumnya tenggelam dalam kemusyrikan dan dalam kehidupan yang berpecah belah serta saling berperang. Setiap sengketa yang timbul di kalangan mereka, mereka serahkan penyelesaiannya kepada para pemimpin mereka. Itu kondisi masyarakat sebelum datangnya kenabian. Makanya disebut dengan zaman jahiliyah. Bukan mereka bodoh dari segi otaknya, tapi mereka bodoh dari segi keyakinannya. Karena sebelum Nabi datang itu zaman jahiliyah, bukan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka malah menyembah berhala dan juga patung-patung yang lainnya. Yang kedua, strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Jadi strategi dakwah Rasulullah itu, pertama, Rasulullah strateginya adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang mula-mula beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah istri beliau, yaitu Siti Khadijah, putra paman beliau yaitu Ali bin Abi Thalib, budak dan sekaligus putra angkat beliau yaitu Zaid bin Harithah. Kemudian dari sahabat beliau ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kemudian disusul oleh sahabat-sahabat yang lain yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Abi Ubaidillah bin Jarrah, Fatimah bin Khattab, dan Sa'id bin Zahid al-Adawi. Karena mereka dalam mengimani tentang Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama kali. Maka mereka disebut dengan as-sabiqunal awwalun.
mereka mendapat pelajaran tentang agama Islam adalah dari Rasulullah SAW yang dilakukan di rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam. Jadi anak-anak yang soleh dan solehah, bahwa strategi yang pertama yang Nabi gunakan untuk menyebarkan agama Islam ini adalah dengan cara sembunyi-sembunyi, karena memang kekuatan umat Muslim pada waktu itu belum banyak, ya, umat Islamnya belum banyak, sehingga dalam menyebarkan agamanya pun itu harus sembunyi-sembunyi supaya tidak ketahuan oleh kafir-kafir Quraisy. Nah, setelah Nabi dakwah dengan cara strateginya sembunyi-sembunyi, ada dakwah yang kedua, yaitu dakwah secara terang-terangan. Ini strategi dakwah Rasulullah yang pertama tadi dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Strategi dakwah Rasulullah yang kedua adalah secara terang-terangan. Firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang intinya memerintahkan kepada Nabi untuk menyiarkan Islam secara terang-terangan. Maka mulailah beliau mengajak secara terang-terangan kepada penduduk Makkah agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara dakwah ini, mulailah Nabi dan agama Islam yang beliau sampaikan menjadi perhatian dan bahan pembicaraan masyarakat kota Makkah. Pada awalnya mereka menganggap bahwa beliau ini dianggap sebuah gerakan yang tidak mempunyai dasar dan tujuan yang benar, sehingga mereka bersikap acuh kepada beliau dan ajarannya. Namun seiring dengan perjalanan waktu, dakwah beliau tidak semakin surut, bahkan pengikut beliau semakin bertambah banyak. Ini strategi kedua yang dilakukan oleh Rasulullah. Setelah tadi strategi yang pertama adalah sembunyi-sembunyi, karena memang umat Islam yang masuknya masih sedikit. Setelah umat Islam semakin kesini semakin banyak, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mensyiarkan Islam itu secara terang-terangan, karena memang kekuatan umat Islam pada waktu itu sudah semakin kuat. Apa substansi isi dakwah Rasulullah pada periode Mekah? Nah, ini yang harus dipahami oleh anak-anak semuanya, bahwa substansi dakwah Rasulullah pada periode Mekah yang pertama adalah dakwah yang dilakukan beliau pada intinya adalah menegakkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah dengan segala konsekuensinya. Penegakan kalimat tauhid tersebut bukanlah perkara yang sangat mudah, sebab hal itu harus diikuti dengan sikap dan perbuatan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga anak-anak yang soleh semuanya, berkat perjuangan Rasulullah, berkat jasa Rasulullah, kalimat tauhid ini sampai kepada kita semua. Makanya kita harus senantiasa berzikir kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah, karena itu adalah kalimat tauhid, pengakuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, substansi dakwah Rasulullah itu adalah pada proses dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW juga mengandung makna mengeluarkan dari zaman kebodohan ke alam yang terang benderang, yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi itu isi ataupun substansi dari dakwah Rasulullah, mengeluarkan manusia dari zaman kebodohan menuju zaman terang benderang, yaitu meninggalkan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya substansi dakwah Rasulullah pada periode Makkah. Di sini bisa dilihat ada ayat yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi substansi dakwah Rasulullah yang ketiga adalah silaturahmi atau memperkenalkan, saling mengenalkan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Dengan adanya dakwah ini, bangsa Arab, orang Makkah bisa
berhubungan dekat dengan orang Madinah. Itu salah satu substansi dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak yang soleh dan solehah, untuk pembelajaran hari ini mungkin dicukupkan dulu sekian. Ya, mudah-mudahan dari pembelajaran yang sudah kita pelajari, dan ini adalah bab terakhir di semester 1 yang harus Ananda pahami, yang harus Ananda ketahui. Ya, di bab terakhir ini kita membahas tentang perjuangan Rasulullah SAW. Silakan Ananda bisa dibaca kembali di buku PAI-nya yang baru di rumah masing-masing. Ya, insya Allah itu untuk menambah wawasan Ananda semuanya. Insya Allah di 2 pekan ke depan, insya Allah, ataupun 3 pekan ke depan, kita akan melaksanakan ulangan akhir semester atau pas ya penilaian akhir semester mata pelajaran PAI. Yang insya Allah soalnya itu sudah ada di materi-materi yang sudah Ustaz sampaikan di aplikasi kunci ini. Oke, terima kasih anak-anak yang soleh dan solehah. Kita akhiri saja pembahasan ini dengan pembacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.